Oke, halo guys, selamat datang di Jabrik Film. Tempatnya review film yang rada nggak jelas, nggak keren, nggak bagus, tapi semoga tetap bisa menghibur kalian semua. Aslina, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat, dipanjangkan umurnya dan dapat transferan 2 miliar. Amin. Di video kali ini, saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Fall yang rilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang dua orang sahabat yang bernama Becky dan juga Hunter yang berniat menjadi seorang konten kreator seperti saya. Karena ingin viral dan mendapatkan good play button, mereka pun berniat membuat konten yang amat sangat menantang dan sangat memacu adrenalin dengan cara menaiki sebuah tower usang dengan ketinggian sekitar 600 meter. Wow! Apakah mereka berdua akan berhasil menaklukkan tower itu dan menjadi seorang YouTuber papan atas? Penasaran ya? Baiklah, tanpa banyak basa-basi, kita mulai saja ceritanya. Di awal film diperlihatkan pasutri atau pasangan suami istri yang sedang melakukan olahraga panjat tebing. Mereka adalah Becky dan sang suami yang bernama Dan. Gak pakai su ya. Selain mereka, ada juga sahabat mereka yang bernama Hunter, yang ternyata lebih jago dalam urusan memanjat. Dengan diperlihatkan ia telah berhasil memanjat lebih tinggi dari mereka berdua. Tentu saja aktivitas yang mereka lakukan sangatlah berbahaya, karena selain jalur yang curam dan juga hembusan angin yang sangat kencang. Namun Dan meyakinkan istrinya kalau semuanya akan baik-baik saja. Mereka terlihat sangat menikmati kegiatan itu karena memang mereka sangat menyukai sesuatu yang sangat memacu adrenalin. Namun saat Dan berniat mengaitkan talinya pada sebuah lubang, tiba-tiba ia dibuat terkejut karena ternyata ada seekor burung di sana dan sangat mengejutkan. Ben pun akhirnya terjatuh dari ketinggian lebih dari 200 meter sehingga hal tersebut membuatnya meninggalkan dunia fana yang penuh tipu-tipu ini. Kematian Dan merupakan pukulan yang berat untuk Becky. Ia sangat kehilangan gairah dan semangat hidup dan menganggap bahwa hidupnya sudah gak ada artinya lagi. Bahkan setelah lebih dari setahun setelah kematian Dan, Becky berubah menjadi pecandu alkohol karena depresi dan juga menjauhkan diri dari semua orang termasuk ayahnya sendiri. Astagfirullah, istighfar neng. Ayahnya yang bernama James atau James tentu saja sangat khawatir dan berusaha menyadarkan Becky untuk melupakan Dan dan kembali melanjutkan hidupnya. Namun Becky yang udah dibutakan oleh cintanya terhadap Dan, ia justru semakin marah kepada ayahnya dan memilih untuk pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Becky dikejutkan dengan kedatangan temannya yang tak lain adalah Hunter, sahabatnya yang diperlihatkan di awal film. Sama seperti dirinya, Hunter pun mengaku dirinya terpukul atas kematian Dan. Oleh karena itu, ia memilih untuk menghilang dan untuk menenangkan diri. Namun, ia telah bisa mengobati traumanya dan berniat kembali melakukan petualangan baru. Hunter pun meyakinkan Becky untuk melawan rasa takut dan kembali menjadi dirinya sendiri seperti dulu. Dan mengatakan bahwa Dan pasti nggak suka melihatnya berlarut-larut dalam kesedihan. Dan untuk memulai membuka lembaran yang baru, Hunter mengajak Becky kembali melakukan aksi yang memacu adrenalin dengan cara memanjat sebuah tower radio usang yang sudah lama gak beroperasi dengan ketinggian mencapai 600 meter. Hunter pun menyarankan Becky untuk menyebarkan abu suaminya dari puncak tower sehingga ia bisa tenang untuk memulai kembali lembaran baru. Awalnya, Becky menolak ajakan Hunter dengan alasan belum siap, namun karena Hunter yang jago merayu pun sehingga Becky pun luluh dan bersiap untuk melakukan hal tersebut. Singkat cerita, mereka berdua pun berangkat menuju lokasi tower yang terletak di sebuah padang yang tandus dan cukup jauh dari keramaian. Sehingga mereka pun membutuhkan waktu sekitar 6 jam untuk sampai ke lokasi tersebut. Di tengah perjalanan, mereka berdua memutuskan berhenti di sebuah motel untuk makan, minum, dan juga istirahat. Mereka pun bertanya kepada seorang pelayan yang terlihat memiliki tubuh yang, sudahlah, tentang sebuah tower radio tertinggi di daerah tersebut. Si pelayan pun menunjukkan sebuah lampu yang kedap-kedip dan mengatakan bahwa lampu tersebut adalah satu-satunya lampu yang ada di puncak menara tersebut. Keesokan harinya, mereka berdua melanjutkan perjalanan menuju tower radio.
Dan selama di perjalanan, Hunter selalu mendokumentasikan perjalanan mereka karena nantinya Hunter berniat menguploadnya di channel YouTube miliknya. Karena saking fokusnya mengambil gambar sampai-sampai mobil mereka hampir saja tertabrak oleh truk yang melintas di depannya. Tak berselang lama, mereka berdua akhirnya sampai di lokasi tower tersebut. Lokasi tersebut ternyata dipagar dan digembok dan juga terpampang larangan agar tak ada yang boleh memasuki area tersebut. Namun karena mereka yang ngebet ingin jadi YouTuber terkenal seperti Ria Ricis, mereka pun nekat melewati pagar pembatas. Setelah sampai di area tower, mereka berdua pun dibuat kaget karena melihat burung-burung pemakan bangkai yang sedang memakan bangkai hewan. Bukannya takut, Hunter justru memfoto bangkai tersebut dan mempostingnya ke medsos. Dan ternyata respon netizen sangat antusias terhadap postingannya tersebut, sehingga membuat Hunter semakin semangat untuk membuat konten tentang perjalanannya kali ini. Akhirnya mereka pun sampai di kaki tower radio. Hunter terlihat sangat excited dan langsung memasangkan tali pengaman untuk mereka berdua memanjat. Becky yang melihat ketinggian tower menjadi ragu dan ingin mengurungkan niatnya. Namun lagi-lagi Hunter berhasil meyakinkan Becky kalau semuanya akan baik-baik saja. Mereka berdua pun akhirnya mulai menaiki satu persatu anak tangga yang mengarah ke arah puncak tower. Terlihat kondisi tower tersebut terlihat usang dan rapuh mengingat usianya yang sudah tua dan sudah tak terurus. Sampai-sampai meskipun begitu, Hunter dan Becky tetap memanjat tower dengan menghiraukan kondisi tower tersebut. Tanpa mereka berdua sadari, satu persatu baut yang menempel pada tower tersebut terlepas karena gesekan yang terjadi saat mereka menaiki anak tangga. Di tengah perjalanan diperlihatkan Becky merasa sangat gugup dan ketakutan. Namun Hunter kembali meyakinkan dan menyemangati Becky sehingga mereka berdua justru sangat menikmati petualangan kali ini. Dan di suatu momen, mereka berdua harus melewati dua pemancar yang berada di jalur tangga yang mereka naiki. Namun untungnya mereka bisa melewati rintangan tersebut dengan baik. Setelah beberapa kali merasa deg-degan dan juga ngos-ngosan, mereka berdua akhirnya sampai di puncak tower radio tersebut. Mereka berdua pun tentu saja sangat senang dan merayakan keberhasilan itu dengan mengabadikan momen tersebut. Mulai dari selfie, membuat video dengan HP, sampai menggunakan drone untuk merekam aksi-aksi yang sangat memacu adrenalin. Setelah puas melakukan semua hal tersebut, barulah Becky menaburkan abu suaminya dari atas ketinggian tower. Setelah merasa puas melakukan semuanya, mereka berdua bersiap untuk menuruni tower tersebut dengan menggunakan tali pengaman yang terpasang pada keduanya. Namun saat beberapa langkah saja Becky menuruni anak tangga, tiba-tiba baut-baut yang mengikat tangga terlepas sehingga membuat tangga pun ambruk ke bawah. Beruntung Becky terhubung dengan tali pengaman yang terikat pada tubuh Hunter sehingga Hunter bisa menarik Becky kembali ke atas tower. Setelah melihat semua tangga ambruk ke bawah, Becky pun mulai panik karena mereka sadar kalau mereka akan terjebak di sana. Dan mereka pun tak bisa mendapatkan sinyal diakibatkan lokasi mereka yang terlalu tinggi, sehingga mereka kesulitan untuk meminta bantuan. Dan yang lebih ironisnya lagi, tas yang berisi air, drone, dan semua peralatan mereka telah jatuh dan tersangkut di pemancar tower. Meskipun panik, Hunter berusaha tetap tenang dan berhasil menemukan teropong dan juga flare gun yang dapat digunakan untuk meminta bantuan dan berharap akan ada orang yang melihat mereka. Karena saking paniknya, karena kejadian tadi, sampai-sampai mereka nggak menyadari kalau Becky terluka di bagian pahanya. Hunter yang perhatian langsung menutup luka Becky dengan menggunakan kemeja miliknya. Setelah beberapa lama berpikir, mereka pun akhirnya menemukan ide untuk membuat postingan permintaan tolong dan berusaha menurunkan HP-nya ke lokasi yang lebih rendah menggunakan tali, berharap bisa mendapatkan sinyal. Namun usaha mereka masih belum membuahkan hasil sampai suatu ketika mereka berdua sepakat untuk menjatuhkan ponsel Hunter berharap postingan permintaan tolong mereka bisa terkirim. Mereka pun memasukkan HP-nya ke dalam sepatu untuk memastikan HP-nya nggak rusak saat sampai ke tanah.
Sambil menunggu bantuan, Hunter pun menggunakan teropong melihat sekeliling berharap ada seseorang yang lewat di sekitar lokasi tower tersebut. Tak lama kemudian Hunter pun melihat seorang lelaki yang berjalan bersama gogognya. Tentu saja mereka langsung berteriak minta tolong. Bahkan Becky melemparkan kedua sepatunya berharap pria itu menyadari keberadaan mereka. Sayangnya entah karena budeg atau juga bolot, si pria itu tak mendengarnya dan langsung ngaleos begitu saja. Dan saat Hunter kembali menggunakan teropongnya, terlihat si pria tadi berjalan menemui temannya di sebuah mobil camping yang terparkir tak jauh dari lokasi tersebut. Dan mereka berdua pun berniat menembakkan flare gun pada saat menjelang malam, berharap kedua pria bolot itu dapat melihat sinyal dari mereka. Dan saat malam tiba, mereka pun menembakkan flare gun tersebut dan akhirnya usaha mereka pun membuahkan hasil. Si pria tadi akhirnya menyadari keberadaan mereka. Kedua lelaki tadi pun mendekati lokasi tower dengan membawa beberapa peralatan. Namun bagaikan jatuh dan tertimpa tangga, bukannya datang untuk menolong. Ternyata kedua pria itu malah mencuri mobil Hunter dan lalu pergi meninggalkan mereka. Perasaan putus asa pun kembali menyelimuti mereka berdua. Dan terpaksa mereka harus menginap di atas tower dengan rasa lapar, rasa haus, dan juga rasa sakit. Pagi harinya mereka teringat pada drone yang berada di dalam tas. Mereka pun berpikir dapat menggunakan drone itu untuk mendapatkan bantuan. Namun karena tas mereka yang sebelumnya jatuh, Hunter pun berusaha turun untuk mengambil drone tersebut. Namun tiba-tiba, setelah mendapatkan tasnya, Hunter pun mencoba untuk kembali naik dengan cara menaiki tali. Namun sayang karena genggaman Hunter yang lemah sehingga genggamannya pun terlepas dan ia pun terjatuh. Beruntung Hunter masih bisa berpegang pada tasnya sehingga Becky pun berhasil menariknya kembali ke atas tower. Setelah itu Becky mencoba mengirimkan drone untuk mengirimkan pesan minta pertolongan yang ia tulis dalam secari kertas. Lalu mereka mengirim drone tersebut ke motel terdekat dan berharap bisa mendapatkan bantuan. Namun apesnya mereka harus kembali menelan ludah tatkala drone yang sebentar lagi akan sampai ke sebuah motel justru harus hancur karena tak sengaja tertabrak oleh sebuah truk yang melintas di persimpangan jalan. Tentu saja hal tersebut membuat Becky dan Hunter merasa sangat kesal dan juga frustasi. Bahkan Becky sudah tak sanggup lagi untuk melewati malam yang sebentar lagi akan tiba. Kini harapan mereka satu-satunya adalah HP milik Becky. Becky berniat mengirimkan pesan pada ayahnya dengan cara menjatuhkan ponselnya. Dan ia pun meminta Hunter untuk meminjamkan sepatunya. Namun secara tidak terduga, Hunter mengatakan bahwa ia tak bisa memberikan sepatunya karena tubuhnya sudah berada di bawah. Tak disangka ternyata yang berada di samping Becky bukanlah Hunter namun Jurik. Karena sebenarnya dari kemarin Becky hanya berhalusinasi. Karena sebenarnya Hunter telah mati karena tak berhasil naik dan terjatuh ke bawah saat berusaha mengambil tas. Dan terlihat jasad Hunter telah menjadi santapan burung-burung pemakan bangkai. Malam pun datang dan badai yang besar pun datang menerjang tubuh Becky. Di tengah keputusasaannya, Becky membuat video perpisahan sekaligus permintaan maaf kepada sang ayah. Karena selama ini ia nggak sadar kalau sang ayah selama ini sangat menyayanginya. Keesokan harinya, Becky yang sudah sangat lemah dihampiri oleh seekor burung pemakan bangkai. Burung itu pun perlahan mencoba untuk memakan bagian tubuh Becky yang terluka. Namun tanpa diduga, Becky tiba-tiba terbangun dan langsung menangkap burung tersebut. Layaknya seorang psikopat, Becky langsung membunuh burung itu dan langsung memakannya mentah-mentah. Ya iya atuh mang, kan gak ada kompor. Becky yang mendapatkan energi karena telah mendapatkan asupan makanan berusaha menuruni tower sampai ke pemancar. Ia berniat mengirimkan pesan dan memasukkan HP-nya ke dalam sepatu Hunter. Lalu kembali memasukkan sepatu tersebut ke dalam tubuh Hunter yang sudah berlubang karena dimakan oleh burung pemakan bangkai. Lalu menjatuhkan jasad Hunter dengan harapan HP Becky nggak rusak sehingga pesan permintaan tolongnya bisa terkirim kepada sang ayah. Dan akhirnya usaha Becky tersebut membuahkan hasil. Pihak tim SAR datang dan menemukan Becky hingga ia pun terselamatkan.
Tak lama berselang, sang ayah pun datang dan langsung memeluknya karena sangat bahagia karena melihat putrinya dalam keadaan sehat walafiat, dan film pun tamat. Dari film ini kita belajar untuk selalu berpikir sebelum bertindak. Jangan karena sebuah konten dan hanya karena ingin viral seperti saya, kita melakukan hal-hal bodoh yang justru membahayakan diri kita sendiri. Bagaimana, seru bukan filmnya? Dan bagi kalian yang suka dengan alur ceritanya, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan sampai jumpa di film selanjutnya. Bye!